Kemudian Hawa memakan juga buah khuldi itu, maka muncullah buah dada dari Siti Hawa. Nah, jadi ini kalau kita ambil sebuah hikmah, arak lebih dengan nama gitu. Jadi seandainya Siti Hawa itu tidak mengkonsumsi namanya khuldi, itu mungkin tidak akan muncul yang namanya buah dada daripada Siti Hawa. Nah, ketika itu dikonsumsi sama Adam dan Hawa, maka dikeluarkanlah Nabi Adam dan Hawa dari surga. Jadi dia keluarkan dari surga ke dunia. Itu sebagai konsekuensi daripada pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa. Hadirin jamaah keluarga besar yang sedang hormati. Kemudian makna puasa menurut Islam bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum dan melakukan hubungan seksual dengan istri pada siang hari, tetapi makna daripada puasa itu adalah memahami makna puasa dari segala perbuatan atau menjauhkan diri daripada perbuatan yang tidak terpuji lahir dan batin. Misalnya orang yang berpuasa itu dilarang dia membicarakan aib orang lain, dilarang dia mengumpat, dilarang dia memecah belah masyarakat, termasuk bertengkar dan lain sebagainya. Sebaliknya para hadirin segenap keluarga besar tiang, orang yang berpuasa itu dianjurkan untuk memperbanyak yang namanya zikir, memperbanyak sedekah, menyantuni fakir miskin, dan termasuk memanfaatkan harta benda yang kita miliki ke jalan hal-hal yang positif. Misalnya ada pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan jalan. Nah, ini kita manfaatkan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu para hadirin semata-mata adalah untuk meraih derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat tadi, la'allakum tattaqun. Jamaah yang sedang hormati, puasa yang dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan syarat dan rukunnya akan berpengaruh positif terhadap pribadi orang yang berpuasa, kemudian positif terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Nah, ini adalah nilai positif jika puasa itu kita laksanakan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Akan bertambah nilai-nilai positif baik terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, lingkungan bangsa dan negara. Kemudian kita lebih spesifik lagi berbicara apa sih manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita berpuasa. Jadi kalau kita berbicara manfaatnya sangat banyak. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan manfaat daripada puasa itu. Pertama, puasa akan menunjukkan sikap jujur dan sikap disiplin. Orang yang berpuasa dididik dan dilatih agar selalu mampu menahan segala keinginannya. Misalnya, apa yang membatalkan puasa? Makan, minum, berhubungan dengan istri pada siang hari. Kemudian makan dengan secara berlebih-lebihan. Nah, orang yang berpuasa itu karena dia yakin bahwa itu perintah Allah, walaupun makanan itu sudah disaji dengan baik, sudah ditata misalnya di meja dengan baik, tapi karena dia yakin bahwa kalau dia lakukan itu akan membatalkan puasa, maka dia tidak akan konsumsi. Dia pasti akan menunggu waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk kita bisa berbuka puasa, yaitu pada waktu maghrib. Nah, termasuk juga kita memakan berlebih-lebihan. Misalnya sekarang kita makan ada kolak, ada buah, ada macam-macam makanan yang kita konsumsi. Nah, ini juga Allah tidak kehendaki. Hal ini tercermin di dalam Al-Quran, yakni surat Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman,
Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kamu memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Keluargaku yang saya cintai, menaati atau menaati ketentuan ini merupakan proses daripada pembiasaan diri agar kita selalu taat dan patuh pada aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun pembuat aturan itu tidak kelihatan, tidak nampak di hadapan kita, di sini akan lahir satu sikap yang senantiasa merasa kita terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang membuat sebuah undang-undang yang mewajibkan kita itu adalah Allah, dan Allah tidak kelihatan. Tapi dengan kita berpuasa, maka itu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Nah, ketika kita yakin dalam kehidupan kita sehari-hari, apa aktivitas yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, kalau kita sadar bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, maka yakin kita tidak akan mungkin kita berbuat hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Maka kita selalu akan berbuat hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, karena keyakinan kita bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada, di sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang perlu kita tumbuhkan, keyakinan ini, sehingga kita selalu mewaspadai diri kita, sehingga kita terjauh dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, manfaat daripada puasa itu dapat menunjukkan sikap toleran dan dermawan. Karena orang yang berpuasa merasakan betul pahit dan getirnya, lapar dan dahaganya. Jadi dengan kita berpuasa, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, bagaimana letih dan lesu kita, dahaga kita. Nah, supaya kita terpanggil, bagaimana sekarang orang yang tidak mampu, yang kadang-kadang makannya sehari cuma sekali, bagaimana rasanya itu. Nah, sehingga kita sadar, karena kita rasakan ketika kita puasa itu dari terbit fajar hingga terbenam matahari sudah bagaimana hausnya, maka akan terpanggillah diri kita untuk bersedekah, berinfak, membantu fakir miskin yang kena kenapa. Jadi itu manfaat yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadirin jamaah keluarga yang saya hormati, manfaat yang ketiga itu adalah mewujudkan ketenangan kita berpikir. Jadi orang yang berpuasa itu akan tenang dia berpikir. Seorang ulama besar pernah berkata, yaitu Al-Imamul Ghazali. Dia mengatakan, puasa itu sangat baik untuk ketenangan berpikir, dan puasa bisa menghilangkan perasaan cemas dan gelisah. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia punya pemikiran seperti itu, dia yakin seperti itu, maka dia akan bisa menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak benar. Artinya buruk sangka dia hilangkan, kemudian dengki, hasad dia hilangkan. Artinya perbuatan negatif yang lainnya. Karena orang yang berpuasa hatinya pasrah sepenuhnya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, jamaah yang saya hormati, apa puasa itu? Manfaatnya itu adalah sangat baik terhadap kesehatan.
Bisa coba kita lihat di dalam ilmu anatomi disebutkan itu bahwa alat pencernaan itu perlu itu istirahat. Jadi jangan terus diisi. Nah, jadi itu sangat baik manfaatnya kalau kita berpuasa. Itulah makanya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, dan selalu dia istiqomah melaksanakan puasa Senin Kamis itu karena ditinjau dari segi kesehatan. Itu makanya Nabi mengatakan, sumu tasihhu, berpuasalah kamu niscaya kamu akan sehat. Jadi coba saja, betul tidak ini hadis Nabi ini? Kalau bapak ibu misalnya merasa kurang sehat, merasa panas, coba saja puasa. Apabila kita bisa dawamkan yang puasa Senin Kamis itu luar biasa. Cuma kadang-kadang kita sekarang ini susah sekali untuk melaksanakan puasa Senin itu. Kadang-kadang puasa wajib saya sudah lelah kita, apalagi kita melaksanakan puasa Senin Kamis. Ya, kenapa? Karena banyak makanan yang kita lihat, sehingga itu kadang-kadang yang menyebabkan kita malas untuk berpuasa. Padahal Nabi katakan, dan mudah kurang sehat, katanya mudah panas, coba saja berpuasa, insya Allah itu akan sembuh. Itulah kata Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah kamu niscaya kamu akan sehat. Hadirin jamaah keluarga besar yang saya hormati, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sejak malam ini sampai nanti kita melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mapan di dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah-ibadah yang makhdhah maupun ibadah-ibadah ghairu makhdhah, ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.